Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada konten bisa kali ini kita akan mereview jurnal yang dimana sebelumnya kita mereview buku. Untuk yang sekarang kita akan mereview terkait dengan jurnal. Di sini saya akan mereview ada 5 jurnal. Nah, di mana jurnalnya ini memiliki tema besar terkait dengan manajemen law firm. Nah, apa saja judulnya? Bisa cek di sini. Mana. Sini ya. Jadi judul yang pertama yakni adalah implementasi kewajiban advokat dalam menjaga rahasia klien. Nah, di mana ini dilakukan di kantor advokat Univianto and Partners, dan kantor sekretariat Dewan Kehormatan Daerah DKD Pradi Jawa Timur. Sedangkan judul jurnal yang kedua yakni implementasi manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, dan jurnal ketiga adalah perancangan dan implementasi sistem informasi manajemen kantor advokat berbasis web responsif. Kemudian jurnal keempat adalah kualitas pelayanan di kantor hukum Iwan Kusuma Putra. Sedangkan jurnal yang kelima adalah analisis efektivitas manajemen perubahan pada firma hukum. Ya, langsung saja masuk ke jurnal yang pertama, yakni implementasi kewajiban advokat dalam menjaga rahasia klien. Jadi jurnal yang pertama ini dia membahas yakni implementasi kewajiban oleh advokat dalam menjaga rahasia klien dari kantor advokat Univianto dan Partners. Di sini sudah menerapkan ketentuan yang tertuang dalam kode etik apa belum, yakni tepatnya dan juga Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Nah, dari hasil review saya baca, terdapat kendala yang dihadapi yakni terdapat faktor eksternal bahwa informasi keluar ke pihak lain karena klien sendiri. Dan itu ada perasaan tidak enak untuk menolak. Nah, jadi inti daripada jurnal yang pertama ini mengungkapkan bahwasanya kerahasiaan klien itu terdapat di masalah eksternal biasanya. Nah, yakni informasi keluar ke pihak lain karena kliennya sendiri. Jadi dia yang membocorkannya ke mungkin lawan pihak atau mungkin ke saudara-saudaranya dia ceritakan. Kemudian terdapat dari klien tersebut itu mungkin timbul perasaan tidak enak untuk menolak apabila saat menunggu sidang di pengadilan ada rekan atau klien yang ingin membaca berkas dan adanya tekanan-tekanan dari pihak lawan mungkin itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya jurnal ini membahas terkait bagaimana informasi dari klien itu dia bisa terdengar ke pihak luar. Nah, itu. Nah, sedangkan jurnal yang kedua adalah implementasi manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Nah, di dalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya organisasi Pradi merupakan perkumpulan profesi hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, membantu masyarakat dalam mengurus perkara di pengadilan. Nah, dalam jurnal ini membahas tentang sejarah singkat organisasi advokat, membahas tentang konsep organisasi dan advokat, kemudian membahas tentang profesi advokat, kemudian membahas tentang peran advokat dan juga hak dan kewajiban advokat, kewajiban seorang advokat, sistem kearsipan dan manajemen advokat. Dan di sini menjelaskan juga implikasi terhadap karyawan kantor advokat terkait dengan kerugian dan juga keuntungannya.
menjelaskan juga faktor yang mempengaruhi peluang manajemen advokat. Jadi yang saya tangkap di dalam jurnal ini bahwa manajemen dalam advokat itu dalam mencapai tujuan dan targetnya itu sebenarnya telah ditetapkan. Nah, di mana itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dalam menjalankan tugasnya. Jadi semuanya telah terstruktur rapi. Nah, sehingga terkait dengan klien, sehingga klien nanti dia mendapatkan pelayanan dengan maksimal oleh suatu kantor. Nah, sedangkan pada jurnal yang ketiga, yakni membahas tentang perancangan dan implementasi sistem informasi manajemen kantor advokat berbasis responsif. Nah, di dalam jurnal ini itu menjelaskan diantaranya di dalam jurnal ini membahas beberapa rumusan masalah, diantaranya bagaimana membangun sistem informasi untuk manajemen kantor advokat, kemudian bagaimana membangun sistem informasi manajemen kantor advokat berbasis web responsif yang berjalan efisien dan handal. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun sistem informasi manajemen kantor advokat yang memiliki kemampuan respon lingkungan operasional. Nah, sedangkan jurnal yang keempat, yakni yang berjudul Kualitas Pelayanan di Kantor Hukum Advokat, yakni Iwakusuma Putra, SH, Tanjung Pinang. Jadi terkait dengan hasil review yang saya baca, bahwa yakni dapat disimpulkan bahwa hasil tingkat kesesuaian antara harapan dan kenyataan dengan nilai tertinggi dari penilaian responden terhadap kinerja pelayanan, yaitu indikator tangible dengan tingkat kesesuaian yang cukup baik. Memiliki persentase 59%, tingkat kesesuaian antara harapan. Kesesuaian antara harapan dan jadi sebenarnya pada jurnal ini garis besarnya itu lebih fokus kepada kantor salah satu kantor hukum saja. Jadi bagaimana kualitas pelayanan di kantor tersebut. Nah, dari hasil review yang saya lihat terkait dengan kualitas pelayanan itu memiliki penilaian cukup baik dengan rata-rata 2,78%. Kemudian cukup puas dengan kantor hukum tersebut dengan memiliki rata-rata 60%, sedangkan sangat baik itu sisanya. Nah, itu dari review yang judul keempat. Sedangkan review pada jurnal kelima yang bertema analisa efektivitas manajemen perubahan pada firma hukum. Nah, pada firma hukum mana ini? Nah,
Nah, dalam jurnal ini membahas tentang manajemen perubahan itu sendiri, yakni upaya organisasi untuk terus menjalankan usahanya merespon terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh besar maupun kecil terhadap organisasi kantor hukum tersebut. Nah, dari jurnal ini saya mendapatkan terdapat beberapa poin yang harus diingat, yakni dalam melakukan suatu perubahan dari segi proses bisnis, yaitu dengan implementasi client relation management atau CRM, kemudian ada peran manajemen partner sebagai pimpinan firma juga dinilai juga harus optimal dan mampu memfasilitasi serta memotivasi para advokat di kantor hukum tersebut. Ya, mungkin itu saja review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata juga mohon maaf. Jika intinya buang yang buruk-buruknya. Ambil positifnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, and share sebanyak-banyaknya. Dadah.